nonaktifkan tadi. Kita bahas ya. Kalian pakai persamaan hantaran kalor ya. Kalau di contoh soal kemarin kan hantaran kalornya itu pakai 2 batang aja kan, A sama B. Nah sekarang kalau 3 itu gimana? Berarti kalian perhatikan suhunya dulu. Kelihatan di layar anak-anak? Kelihatan, Bu. Ya. Nah ini kira-kira semakin ke C suhunya semakin tinggi atau semakin rendah? Makin rendah. Makin rendah ya. Ini kan artinya A ini suhunya tinggi, ke C makin dingin. Berarti kan sumber panas suhunya itu ada di sini kan, dia dipanaskan. Berarti kan hantaran kalornya ke sana. Nah, maka makin ke sana makin rendah dulu suhunya. Berarti nanti nilai dari T1 pastikan akan lebih besar dari T2 kan. Nah, terus kita selesaikannya satu persatu. Kalian amati dulu antara logam A sama logam B. Berarti kan kalau hubungannya antara logam A dan logam B, suhu campurannya atau suhu sambungannya itu kan letaknya ada di T1, ya kan? Kalau kita hubungkan antara B sama C, berarti suhu sambungannya nanti ada di T2, gitu kan? Nah, sekarang kita analisis dulu A sama B dengan suhu sambungan T1. Berarti kan di sini sudah diketahui ya soal kalau kita cek logam A dan B, ini berarti hantaran A sama dengan hantaran B. Nah, berarti KA delta TA per LA KB AB delta TB per LB. Nah, konduktivitasnya untuk logam A ini diketahui sebesar K. Kemudian luasan penampangnya semuanya sama, berarti boleh dicoret. Nah, ini K. Nah, ingat perubahan suhu itu suhu tinggi dikurang suhu rendah. Nah, berarti suhu tingginya kan 120. T1 ini suhu sambungannya, suhunya pasti lebih rendah. Berarti 120 dikurangin T1 atau suhu sambungan per panjangnya logam A itu kan sama dengan 2 kali logam B. K-nya yang B itu 2K. Nah, kalau yang TB sama suhu tinggi kurang suhu rendah. Berarti ini kan T-nya si B ini kan nempel sama T2-nya ini kan. Berarti kan ini pasti lebih tinggi dari ini. Maka T1 dikurang T2. Nah, kalau seandainya hanya dua logam, misalkan kayak yang di contoh soal tuh kan A dan B, biasanya T2 udah diketahui. Nah, T1 sambungan yang dicari, berarti kan T sambungan dikurang T2. Nah, karena di sini T2-nya juga nggak dikasih tahu, kita tulis juga sebagai T2. Ini LB. Coret, kalikan silang. Ini berarti kan 120 min T1 sama dengan 4T1 min 4T2. Maka kita punya persamaan yang pertama, 120 5T1 min 4T2. Ini adalah persamaan ke-1. Hubungan antara logam A dan logam B. Sekarang logam B dan C sama hantarannya B sama dengan hantaran di C. KB luas B delta TB per LB ini KC AC delta TC per LC. Panjang logam B dan C ini sama, berarti coret. Luasnya sama. Nah, konduktivitasnya ini 2K. Nah, lihat delta TB. Berarti kan kalau dari B ke C, nah sekarang di B itu hubungannya ini aja. Perhatikannya 2 ini. Berarti kan ujung ini suhu awalnya sama suhu sambungan. T1 kan lebih gede dari T2. Berarti T1 kurang T2 sama dengan ini 4K. Nah, suhu di C, delta TC itu adalah suhu tinggi kurang suhu rendah.
Nah, sekarang kita udah dikasih tahu suhu C di ujung. Berarti ini. Nah, berarti kan ini lebih tinggi nanti daripada suhu akhirnya. Berarti sambungan dikurang suhu di ujung. Berarti ini T2 dikurang 10. Nah, ini bisa dicoret 2. T1 min T2, 2T2 min 20. Maka 20 sama dengan 3T2 min T1. Ini persamaan kedua. Itu kalian eliminasi. Nah, setelah dieliminasi, nanti kita akan dapatkan salah satu suhu. Misalnya ini kita mau ambil 5T1 min 4T2 sama dengan 120. Nah, ini kita luruskan yang sesama T1. Ini plus 3T2 sama dengan 20. Kali 1 ini kali 5. Berarti 5T1 min 4T2 120. Ini min 5T1 plus 15T2. Ini 100. Berarti dijumlah ya. Nah, ini udah 0 T1-nya. Berarti T2-nya ini dapatnya 11 T2 220. Maka T2 dapatnya berapa ini anak-anak? 20, Bu. Iya, 20 derajat. Kalau gitu, T1 bisa kita hitung. Kita ambil dari persamaan yang kedua. Maka 20 3T2 min T1. Nah, berarti 3T2 min, T2-nya diganti menjadi 20. Nah, berarti 60 min T1. Maka T1 adalah 40 derajat. Oke. Tadi Fakih betul ya? Oke. Gak apa-apa. Yang lainnya paham anak-anak? Paham, Bu. Tadi saya salahnya yang persamaan pertama nggak saya bagi 2, Bu. Oh gitu. Jadi besar angkanya ya. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa, Tar. Udah bagus. Nah, sekarang anak-anak, kita coba jawab soal lainnya. Nanti ini, asas black. Jika 75 gram air, suhunya 0 derajat Celcius, dicampur. Nah, dengan 25 gram air bersuhu 100 derajat Celcius. Maka suhu campurannya ini berapa? Nah, ini pakai asas black. Siapa yang menjadi kalor lepas, siapa yang menjadi kalor serap? Kalian udah nyimak materi ya? Ki lepas, ki serap atau ki terima. Siapa yang menjadi kalor lepas? Air yang suhunya tinggi. Air suhu Yang suhu tinggi. tinggi. Oke, berarti ini kan ada air bersuhu 0 derajat. Kalau kalian bikin grafik 0 derajat itu kan kayak posisi lebur ya. Nah, ini udah jadi air 0 derajat Celcius. Ini air panas 100 derajat Celcius. Ini dicampurkan ke dalam situ air. Nah, maka suhu campurannya berapa? Pasti ini kan ada air yang naik ya. Ini akan menghasilkan suhu campuran. Nah, maka kalor lepas itu adalah yang air panas. Berarti MaCa delta T air panas. Nah, ini fase di 0 derajat itu sudah berupa air ya. Berarti bukan lagi es yang melebur. Nah, maka di sini cukup massa air, C air, delta T air juga, tapi air dingin. Nah, maka di sini kita tinggal masukkan massa airnya ini 25 gram. Kalor air itu 1. Nah, berarti kalau air panas itu kan T yang tinggi dikurang T campuran. Berarti kan 100 min Tc. Massa airnya 75 gram. Kalor air itu 1. Nah, di sini delta T air dinginnya berarti campuran dikurang 0. Nah, maka 75, 25, 3. 100 min Tc, 3 Tc. Ya, maka hasilnya akan kita dapatin berapa nih anak-anak? 4 Tc, 100 25 Tc. TC, Bu. Betul, 25 derajat Celcius. Ini
beda kasus dengan nomor 3. Nah, sepotong es bersuhu 0 derajat anak-anak. Jadi ada fase es. Nah, berarti ini fase lebur ya. Di 0 derajat Celcius ini dia masih es. Terus dimasukkan ke dalam air, suhunya 22 derajat. Berarti fase air kita anggap di ujung ini, 20 derajat Celcius ini air panas. Nggak panas sih sebenarnya, tapi ya kita anggap suhunya lebih tinggi. Dimasukkan ke dalam fase es. Nah, kalau kejadian ini setelah terjadi keseimbangan termal, diperoleh suhu campuran 2 derajat. Berarti es ini belum melebur seutuhnya. Nah, ketika dia melebur, di sini maksudnya belum mencair ya, belum jadi air, ada suhu yang masih naik. Ternyata dia suhu naiknya itu di sini 22 derajat Celcius. Sorry 2. Nah, dia baru di sini baru jadi air. Nah, jadi ini fase naiknya ini baru jadi air. Nah, ini masih es. Sampai sini paham kejadiannya anak-anak? Paham, Bu. Ya, jadi dia kayak belum mencair seutuhnya. Nah, masih ada kalor yang bisa digunakan sampai dia mencair menjadi air di TC campuran. Berarti yang menjadi Ki lepas sama dengan Ki terima, yang melepas ini adalah air panas, yang menerima ini adalah fase lebur ditambah fase air. Nah, jadi gitu ya. Kalor lepasnya M air, C air, delta T air panas. Kalor serap terimanya itu adalah fase lebur es, massa es, kalor lebur es ditambah massa air, massa es ya. Nah, di sini pakai kalor air karena dia sudah fase air kali delta T. Nah, maka massa airnya itu 143,5 kalor air 1 ini 22 dikurang 2 karena suhu tinggi kurang campuran. Massa S-nya kita satuin aja, LS plus C air delta T. Maka kita mau cari massa S-nya, kalor lebur S 80, C air 1, delta T-nya ini 2, TC dikurang 0, berarti 2. Oke, berarti ini 143,5 kali 20. Maka hasilnya ini adalah 2870. Massa S ini 82. Maka massa S adalah 2870 per 82. Ini jawabannya 35 gram. Nah, ini S yang melebur. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Aman, Bu. Bu. Paham, Bu. Oke. Ini udah. Masih ada waktu 5 menit. Kalian bisa nanti cari jawaban nomor 1. Konversi suhu termometer A terhadap Fahrenheit. Konsepnya pakai kamera termometer tengah kurang bawah, atas kurang bawah, gitu ya. Dengan soal terakhir ini adalah peristiwa muaian. Muai volume digabung dengan muai panjang. Peristiwa panci diisi dengan air yang sama penuhnya, terus dipanaskan, maka airnya pasti akan tumpah. Kalian mencari volume air yang tumpah. Otomatis kan ketika dipanaskan, pasti pancinya memuai, airnya muai. Nah, kalian cari volume yang tumpah. Sampai sini bisa difahami anak-anak? Paham, Bu. Oke, PR-nya 2 nomor. Minggu depan kita bahas, hari Rabu kita masuk materi teori kinetik gas. Oke anak-anak, hari ini hadir semua ya. Ya, kalian boleh istirahat. Yang izin ada 2, Bu. Siapa? Keisha sama Zakia. Izin Vaksin vaksin. ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih.